Shalom, selamat pagi sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 25. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 5, 10 AB dan ayat 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 21 ayat 36. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023, tanggal 27 Agustus tahun 2021, tanggal 28 Agustus tahun 2020, dan tanggal 26 Agustus tahun 2016. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 cukup populer di kalangan umat, yaitu tentang 5 orang gadis bodoh, kelompok 1, dan 5 orang gadis bijaksana, kelompok 2, yang menunggu kedatangan rombongan pengantin. Yesus Kristus dalam mengajar tentang kerajaan surga sering menggunakan contoh kehidupan sehari-hari, termasuk perumpamaan 10 orang gadis yang menunggu kedatangan pengantin dalam bacaan Injil pada hari ini yang berasal dari budaya pernikahan Yahudi. Hal ini dilakukan Yesus Kristus agar manusia bisa menemukan jalan dan pengertian akan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus.
Melalui karya keselamatan Yesus Kristus, maka hubungan manusia dengan Allah Bapa dan sesama dipulihkan. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai perkawinan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menegaskan tentang perkawinan antara Allah Tritunggal Maha Kudus dengan manusia, di mana agar dapat bersatu secara utuh dengannya dalam perkawinan kudus, maka kita perlu senantiasa berjaga-jaga dalam menyalakan pelita kita. Agar pelita tetap menyala, maka dibutuhkan minyak. Dalam kehidupan rohani, minyak kita adalah Roh Kudus untuk menjaga agar pelita rohani kita tidak padam. Sehingga semakin kita intim dengan Roh Kudus, maka nyala pelita kita akan semakin terang. Semakin kita jauh, maka terang itu akan semakin redup. Bila kita meninggalkan Roh Kudus, maka terang itu akan padam. Sebagai anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus, kita semua dipanggil pula untuk menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Hikmat salib adalah melaksanakan hukum yang terutama, yaitu mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40, agar terang kita bercahaya sehingga Allah Bapa di surga dimuliakan. Allah Bapa adalah tujuan akhir manusia, karena di dalam Dialah jiwa manusia disempurnakan, beristirahat dalam damai dan bersatu kembali dengannya. Allah Bapa memberikan kita kesempatan dan kebebasan untuk mengisi hidup dan kehidupan kita yang hanya sementara ini, dengan sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, tentunya semua ingin masuk dalam kelompok kedua yang lebih bijaksana daripada kelompok pertama. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali lemah dalam komitmen dan konsistensi mewujudkan keinginan tersebut. Hasil tidak akan pernah terwujud jika proses tidak dilalui dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Bila dalam berproses kehilangan harapan dan kepercayaan, maka kita juga bisa belajar dari kisah kehidupan para tokoh yang telah berjuang memajukan dunia dan kemanusiaan, dari kisah kehidupan para santo dan santa, dan bahkan dari Bunda Maria sendiri yang menaruh seluruh harapan dan kepercayaan hidup dan kehidupannya kepada putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Pilihan untuk ikut dalam kelompok yang mana ada di tangan kita sendiri. Selamat hari Jumat. Semoga kita menjadi lebih bijaksana dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi dan shalom.